Juga yang menambahi setelah menyatakan Muhammad berikan nasab Tuhanmu, terbuat dari apa Tuhanmu itu? Apakah dia terbuat dari emas atau dia terbuat dari perak dan seterusnya? Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Okay. Surah ini dikenal dengan nama Surah Al-Ikhlas, Surah Tafrid, Surah Tajrid, Surah Najah, Surah Wilayah, Surah Al-Asas, Surah Al-Muqayqis, Surah At-Tauhid, Surah Al-Ma'rifah, Surah As-Samad. Ada banyak nama untuk surah ini untuk menunjukkan betapa hebatnya surah ini sampai mendapatkan banyak nama. Yang pertama, surah ini disebut dengan suratul Ikhlas. Kenapa? Karena isinya tatahaddatsy anit tauhidil khalis lillah. Karena ayat ini berbicara tentang kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep tauhid yang paling murni, clear, mudah diterima oleh orang yang akalnya mulai SD sampai profesor, Al-Ikhlas. Jenengan kalau mau melihat perbandingan yang paling mudah antara agama Islam dengan agama yang lain adalah teori tentang Tuhan itu di dalam agama Islam paling mudah. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah yang paling nyata, paling hak. Sebagaimana matahari, tidak ada orang satupun yang mengingkari di dunia ini kalau ada matahari. Kenapa? Karena sangat mudah kita melihatnya. Corona, sebagian orang percaya, Madura bukan percaya, misalnya. Kenapa tidak kelihatan? Tapi kalau matahari, siapa yang tidak mempercayai? Jadi kan kalau belajar teologi, belajar Tuhan, konsep Tuhan versi Buddha, konsep Tuhan versi Hindu, konsep Tuhan versi Katolik, itu kalau mau dibandingkan dengan konsep Tuhan dalam Islam yang paling simpel, mudah difahami, diterima oleh orang mulai SD sampai filsafat, orang filosof, paling mudah Islam. Bukan karena saya subjektif, Muhammad. Kalau kita bandingin di Buddha misalnya, Tuhan buat-buatan gambarannya nopo-nopo, karena semua penggambaran kita tentang Tuhan dianggap salah. Karena itu dalam agama Buddha misalnya, ya ada Tuhan itu dalam bentuk gambaran. Jadi kan nanti wonten gambar tentang Tuhannya orang Buddha, nggak ada. Buddha bukan Tuhannya, dia figur teladan. Bagaimana orang yang telah mencapai pencerahan yang sampai ke nirwana, lah begitu tuh. Mumet kita memahaminya, bagi minimal ini kalau kita mau secara objektif melihat. Begitu pula Hindu, begitu pula Trinitas. Tetapi dalam agama Islam mudah sekali orang memahami. Tuhan satu, tidak beranak, tidak dianakkan, dia tidak sama dengan makhluk. That's it. Simple, padat, clear. Itu menariknya agama ini. Salah satu keunggulan agama Islam itu adalah mudahnya teologinya, tidak bertentangan dengan akal yang sehat, tidak butuh penjelasan filosofis, clear. Karena sesuatu yang memang benar-benar clear itu mestinya ya mudah. Masa kita memahami Allah kok mumet sekali, itu enggak. Itu nomor satu. Jadi kenapa surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas? Ikhlas artinya murni, ya. Dari kata khalis, ya, khalisan sa'ighal lish syaribin, kata Al-Quran Karim. Sapi itu atau unta punya mengeluarkan air susu yang dikarakterkan oleh Al-Quran dengan khalisan, yang bersih, yang murni, bukan campurannya. Ikhlas adalah proses kita berusaha untuk memurnikan perbuatan kita, amaliyah kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu surah ini disebut dengan suratul Ikhlas. Kenapa? Karena di dalamnya menjelaskan tentang kemurnian tauhid, ya, pemurnian keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munazzah an kulli naqsin, yang disucikan dari segala macam kekurangan, ya. Al-mubarra' min kulli syirkin, yang dibebaskan dari segala partner, asosiasi, ya. Sesembahan-sesembahan, syarikat-syarikat yang lain, ya.
Dan karena surah ini akan membersihkan seseorang dari syirik, membebaskan seseorang dari neraka. Karena itu surah ini disebut dengan suratul Ikhlas. Yang kedua, surah ini disebut dengan surah Muqasqis, ya. Kenapa disebut gitu? Karena dia menghilangkan penyakit. Misalnya tashkhisul marad, misalnya kalau kita menghilangkan penyakit sehingga penyakit itu benar-benar tersembuhkan, nah ini disebut dengan Muqasqis. Kenapa disebut surah ini? Karena surah ini akan menyembuhkan semua kesalahan-kesalahan tauhid, penyakit-penyakit yang berada di dalam kekotoran tauhid kita, semuanya nanti akan hilang melalui surah ini. Surah ini juga disebut dengan surah tauhid, ya, kalau ini clear ya, karena surah ini mengumpulkan ya, atau ya menyatukan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam surah ini, yaitu Allah sebagai menyatukan Allah. Maksudnya bukan menyatukan, memberikan atribut kepada Allah atau sifat Allah dengan kalimat ahad, ya, karena itu disebut dengan tauhid. Surah ini disebut dengan surah tajrid, ya, karena menghilangkan semua konsepsi yang salah tentang Tuhan. Karena itu disebut dengan surah tajrid. Surah ini disebut dengan surah al-ma'rifah. Kenapa? Karena surah ini maknanya kita akan mengetahui, kita akan memahami tentang semua yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah ini disebut dengan surah As-Samad karena nanti kepadanya lah kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana semua makhluk membutuhkan kepada dia dan dia tidak membutuhkan kepada siapapun. Surah ini disebut dengan surah An-Najah, surah yang menyelamatkan, karena kita nanti kalau memiliki tauhid yang benar kita akan selamat, ya, tidak saja di dunia ini, terlebih-lebih nanti di akhirat. Surah ini disebut dengan surah Al-Wilayah, li'anna man qara'aha sara min awliyaillah, kata Syekh Wahbah Zuhairi dalam tafsirnya, karena orang yang membaca surah ini, memahami surah ini akan menjadi para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah ini juga disebut dengan surah Al-Asas, fondasi, karena misi dari dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tauhid. Seakan-akan ini adalah fondasi dari agama ini. Dan bahkan ada yang menarik, Rasulullah SAW menyatakan, ussisat as-samawatu sab'u wal araduna sab' ala qul huwallahu ahad. Langit dan bumi ini pijakannya atau fondasinya, kalau kita bikin bangunan, wonten fondasinya. Fondasi dari seluruh ciptaan Allah SWT, langit yang 7 ini dan bumi ini, didasarkan atas, di fondasinya adalah qul huwallahu ahad. Maksudnya, kata para ulama hadis adalah, selama ada orang di dunia ini yang membaca qul huwallahu ahad, yang membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang mendeklarkan tauhid, maka dunia ini atau langit dan bumi ini akan terus berlangsung. Ustaz, ya apa maksudnya? Jadi kan masih ingat tentang hadis yaumul kiamah? Nanti kan sebelum Allah menghancurkan seluruh dunia ini, ya, apa yang terjadi? Akan ada angin sepoi-sepoi yang semua orang yang mukmin akan menghirupnya dan kemudian meninggal dunia, sehingga tidak tersisa satupun di muka bumi ini orang yang beriman. Artinya, kalau tidak ada satupun orang yang beriman, gak ada lagi orang yang mendeklar tauhid, gak ada lagi orang yang menyatakan la ilaha illallah, gak ada lagi orang yang menyatakan qul huwallahu ahad. Dan setelah itu Allah akan menghancurkan, terjadi yaumul qiyamah. Karena itu hadis tentang yaumul qiyamah dengan hadis yang menyatakan asasnya langit dan bumi ini adalah qul huwallahu ahad tidak bertentangan.
Makanya orang-orang biyen lek ngomong niku lek si ono adzan si ndak ono kiamat lah ngoten to. Orang-orang mbah-mbah dulu kita nih selama ada orang menyatakan la ilaha illallah. Ini penting ya, terutama kalau kita kaitkan juga dalam surat Maryam. Allah SWT menyatakan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqal ardu wa takhirrul jibalu hadda, kata Al-Qur'anul Karim. Langit itu hampir saja dia akan memecahkan dirinya, ya, menghancurkan dirinya, dan bumi juga akan memecahkan dirinya. Insyiqaq, ya, langit maunya infitor, mau pecah semuanya, mau rusak langit dan bumi ini. Kenapa? Kalau ada orang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, marah, kecewa, karena langit dan bumi itu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang berada di atas bumi ini dan dia tidak bertauhid, ya, dia memaksiati Allah SWT. Kalau ada orang yang dipayungi oleh langit ini, langit sebagai kanopi kita, dan dia kemudian bermaksiat kepada Allah, tidak bertauhid kepada Allah, sebenarnya langit dan bumi itu marah dan dia kepingin menghancurkan dirinya. Sama lah seperti jenengan punya kos-kosan, sudah dikosin sama orang, dibuat pacaran terus, rasanya kan langit marah kita. Nah, langit dan bumi ini adalah makhluknya Allah SWT. Semua ciptaan Allah itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Quran menggambarkan mereka itu kepingin hancur. Wa takhirrul jibal hadda, kata Al-Quran. Semua, mau gunung, mau bumi, mau matahari, mau hancur. Kenapa begitu itu? Karena orang tidak bertauhid, hampir saja. Makanya kadang-kadang kalau kita berpikir itu hutang kita kepada orang yang kokoh tauhidnya, selama ada orang bertauhid, selama ada orang mengucapkan qul huwallahu ahad, orang mendeklarkan asyhadu an la ilaha illallah, ini semuanya mengokohkan alam semesta ini dalam kosmologi Islam, mari kita lihat ayat ini. Surah ini adalah surah Makkiyah menurut Ibnu Mas'ud, Imam Hasan, Atha, Ikrimah, Jabir. Tapi ada juga yang menyatakan surah ini adalah surah Madinah. Misalnya pendapat Qatadah, Ad-Dhahhak, As-Sudi, yang paling kuat adalah surah Madinah. Asbabun nuzul dari surah ini minimal bisa kita sarikan menjadi 3. Yang pertama, menurut Imam Qatadah, annal yahuda, sesungguhnya orang Yahudi, qalu lin nabi, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hadallahu khalaqal khalqa faman khalaqallah. Kata orang Yahudi, Allah ini yang menciptakan seluruh makhluk, terus siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaannya orang Yahudi, orang ajari orang Yahudi. Ada dia, hadallahu khalaqal khalqa, Allah ini yang menciptakan semua. Kamu Muhammad mengklaim bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq, menciptakan seluruhnya ini. Kata dia, faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Fanazalat hadhil ayah. Sebagai apa berarti? Jawaban lahum, sebagai jawaban kepada mereka. Yang kedua, surah ini menurut Ubay bin Ka'ab memiliki asbab nuzul sebagai berikut. Anna musyriki Quraisy qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, unsub lana rabbak. Kata dia, orang-orang musyrik Quraisy datang ke Rasulullah SAW dan menyatakan, berikan karakter, ciri-ciri Tuhan itu kepada kami. Fa'anzala hadhihi surah, atau berikan nasabnya Tuhanmu itu. Karena orang Quraisy itu berpikir sesuatu itu memiliki nasab, misalnya siapa putranya siapa dan seterusnya, ya. Orang Jawa punya berapa ke atas itu, saya tidak bisa, ya, sampai ke Tebogosok, ya, mau mulai ayah, kakek, eyang, buyut, canggah,
gudeg sewur dan seterusnya itu sampai gobok dan nopo mawon lah hebatnya wong Jawa. Dari mana dia mendapatkan itu? Masya Allah. Nah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW dengan kata dia, unsub lana rabbak atau ansib lana rabbak, berikan nasab Tuhanmu itu. Dia putranya siapa dan seterusnya. Turunlah ayat ini ya. Yang ketiga, ada yang menyatakan bahwa surah ini berkenaan dengan rawahu Abu Rawqin an-Dhahhak, bahwa orang-orang musyrikin Quraisy mengutus Amir bin Tufail ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diutus ke sana, terus dia menyatakan, "Hei Muhammad, kamu itu telah memecah belah kita. Kamu itu telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Kamu itu telah menyelisih agama bapak nenek moyangmu. Kamu itu," kata dia, "fa in kunta faqiran, maka jika kamu itu memang membutuhkan duit, agnainaka, kami akan membuat kamu kaya. Wa in kunta majnunan, kalau kamu itu sedang kemasukan jin, dawainaka, kami akan menyembuhkan kamu. Wa in hawaitam ro'atan, jika kamu menyukai seorang perempuan, zawwajnakaha, kami akan menikahkan kamu." Faqala Rasulullah SAW, "Lastu bifaqirin, aku tidak fakir, la majnunin, aku juga tidak kemasukan jin, wala hawaitum ro'atan, aku juga tidak sedang menginginkan seorang perempuan. Ana Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasulnya Allah untuk kalian semuanya. Ad'ukum, aku mengajak kalian min ibadatil asnam, dari penyembahan berhala-berhala, ila ibadatih, hanya untuk kemudian beralih kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala." Gagal Amir bin Tufail. Kali kedua mengutus lagi orang Quraisy, mengutus orang yang lain, dan kemudian berkata, "Qullahu bayyin lana jinsa ma'budik." Orang ini berkata, yang diutus ini kepada Rasulullah, "Hei Muhammad, berikan kepada kami ya jenis Tuhanmu itu apa? Ya, apa jenis dari Tuhanmu itu?" Allah kemudian menurunkan surah ini. Ada lagi riwayat yang menyatakan orang Quraisy mengutus untuk kali ketiga, dan mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Qullahu lana 360 sonaman." Kata dia, katakan kepada dia, "Lana, kita ini memiliki 360 sonaman." Kami ini memiliki 360 Tuhan-Tuhan, patung-patung ini. La taqumu bihawaijina, kami ini sudah punya 360 aja. Tuhan itu belum bisa memberikan semua hajat kami. Kalau kami minta, kami kadang nggak diberi. Kalau kami ingin sesuatu, kami seringkali tidak mendapatkannya. Kami punya 360 saja, mereka itu belum bisa memenuhi keinginan kami. Fakaifa yaqumu ilahun wahidun bihawaijil khalqi kullihim. Bagaimana kamu itu mengajak kami mempercayai satu Tuhan yang akan bisa memenuhi seluruh hajatnya seluruh umat manusia? Lihat pikirannya orang Quraisy. Fa'anzalallahu surat as-Saffat ila qawlihi inna ilahakum lawahid, ya, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tidak selesai lagi, mutus kali keempat. Apa kata dia? Qul lahu bayyin lana af'ala rabb. Kata dia, af'ala rabbik. Kata orang-orang Quraisy, katakan kepada Muhammad, jelaskan bagi kami perbuatan Rabbmu. Allah kemudian menurunkan ayatnya, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard, atau sampai ayat alladzi khalaqakum summa razaqakum. Ini semuanya adalah asbab bagi noponan ini
turunnya surah Al-Ikhlas. Ada juga yang menambahi setelah menyatakan Muhammad berikan nasab Tuhanmu, terbuat dari apa Tuhanmu itu? Apakah dia terbuat dari emas atau dia terbuat dari perak dan seterusnya. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Oke. Sekarang mari kita lihat tafsir dari ayat yang Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Saya belum menjelaskan fadilah, fadilahnya terakhir saja. Qul, katakan Muhammad, huwa, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, ahadun, yang satu. Kata qul artinya katakanlah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Muhammad untuk menyatakan kalimat huwallahu ahad. Para ulama kemudian menyimpulkan surah ini diawali dengan kata kul karena hendak mengajarkan dua hal. Yang pertama, Nabi Muhammad harus belajar tentang ma'rifatullah sehingga Allah menyatakan kul dan seterusnya. Yang kedua, karena kalimat ini menggunakan kata kul, maknanya adalah Nabi Muhammad harus menyampaikan. Maka inti dakwah dari Rasulullah SAW adalah tauhid. Karena itu urusan tauhid ini dua yang harus kita lakukan. Kita belajar dan kita mengajar. Kita belajar memarifai Allah, kita belajar tentang tauhidullah, dan kemudian kita mengajarkan tentang tauhidullah. Itulah yang dimaksud dengan makna qul. Karena satu, Nabi Muhammad juga diminta untuk memahaminya dan setelah itu ditugaskan untuk mengajarkannya. Demikianlah kita ketika kita membaca qul huwallahu ahad yang pertama. Yang menarik, kata qul huwallahu ahad mestinya tidak membutuhkan kata huwa, kan cukup menyatakan qul Allahu ahad. Kenapa kok harus qul huwallahu ahad? Yang pertama, kata huwa ini disebut dengan dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu kalau kita berbicara tentang sesuatu yang kita sudah mengetahui sesuatu tersebut, nah, maka kita boleh menambahkannya, namanya qul. Padahal mestinya rumus umumnya itu kata ganti itu baru boleh disebut setelah ada yang menggantikannya, kan begitu toh. Yahya gemuk, dia misalnya anaknya 5, baru kita boleh pakai dia setelah ada Yahya di depannya. Yahya gemuk, Yahya dia anaknya 5. Tapi tidak kita menggunakan tiba-tiba kata ganti, dia anaknya 5, dia sopo, ngoten toh. Kenapa? Karena kita belum tahu. Kalau ada sesuatu yang kita sudah mengetahuinya, ya, kita boleh kemudian menggunakannya. Dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir sya'an istilahnya. Kenapa? Karena sebenarnya orang Arab sudah tahu Allah itu sebenarnya sudah dikenal oleh orang Arab. Mereka tahu kalau ada, makanya kalau ditanyain man khalaqas samawati wal ard, dia jawab apa? Qul, dia menyatakan Allah. Siapa pencipta langit dan bumi? Dia menyatakan Allah. Jadi mereka itu sudah mengenal Allah SWT. Karena itu Allah menyatakan qul huwa, dia Allah yang sudah ada di pikiranmu, sudah ada di benakmu. Nomor satu, cara memahaminya. Nomor dua, kenapa kok dikasih huwa? Karena huwa ini adalah jawaban, respon terhadap pertanyaan orang kafir yang tadi menyatakan man khalaqa, siapa yang menciptakan Allah? Man khalaqallah, ya, unsub lana rabbak, kata dia, berikan nasab Tuhanmu, terbuat dari apa dia? Nah, karena itu Allah menjawab dia. Nah, itu siapakah dia? Dia adalah, karena itu dikasih huwa, karena huwa menggantikan tadi respon terhadap pertanyaannya orang-orang Quraisy. Qul huwallahu ahad. Siapa Allah itu? Di dalam surah ini disebutkan huwa Allah. Karena itu Allah adalah nama diri Allah SWT. Jadi kan ada banyak namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Wahhab, dan seterusnya. Tapi yang disebut dengan, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan isim alam, nama diri, ya Allah itu.
Makanya dulu pernah ada di Malaysia ya, karena selain orang Islam juga menggunakan kata Allah, akhirnya dilarang. Kalau di Malaysia tidak boleh selain orang Islam menggunakan kata Allah ya. Kalau di Indonesia enggak, orang Islam menggunakan kata Allah, orang Nasrani kadang menggunakan kata Allah ya. Di Malaysia tidak boleh karena itu khas untuk orang Islam, itu tuh nama Tuhan ya. Jadi sama seperti orang Kristen punya Jesus Christ atau punya Salyang Widi atau apalah ya, orang Islam namanya Allah. Kalau jadi ditanya siapa Tuhannya, Allah. Itu karena itu nama diri itu, dan nama yang merangkum seluruh sifat-sifat Allah ya. Ingat, kalau jenengan ingin rezeki minta kepada Allah, karena Quran menyatakan kalau kita memohon kepada Allah, mohonlah dengan menggunakan Asmaul Husna ya. Maka kalau kita minta rezeki, kita datang kepada Allah memanggilnya dengan nama Ya Razzaq ya, Urzuqna misalnya. Kita pingin disayang Allah, Ya Rahim Irhamna ya. Kita pingin di apalah, Ya Wadud ya, Ya Rahim, Ya Sami', Ya Basir. Kita sebut nama Allah sesuai dengan permohonan kita. Kita kepingin dapat pertolongan, Ya Fattah, Ya Nasir, kan gitu. Kita kepingin mendapatkan anugerah Allah, Ya Wahhab, kan begitu. Nah, kalau kita nggak tahu saya mau pakai apa ya, mau memanggil Allah ini ya, apa yang cocok ini, pakailah Allah. Karena kalau jenengan menggunakan nama Allah, semua sifat-sifat Allah masuk ke dalamnya. Jenengan minta rezeki, Ya Allah berikanlah rezeki, masuk. Ya Allah sayangi kami, masuk. Ya Allah tolonglah kami, masuk. Karena itu Allah itu nama diri Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ya. Para ulama lughah bahasa itu berbeda pendapat tentang makna kata Allah ini sekaligus asal usulnya. Dalam bahasa Arab, kalau kita mendapati satu kata itu ada kata yang memiliki asal usul, ada kata yang tidak memiliki asal usul. Kata yang memiliki asal usul disebut dengan isim mustaq. Kata yang tidak memiliki asal usul disebut dengan isim jamid. Jamid itu padat artinya. Seperti begini. Misalnya Suharto, asalnya tekan opo? Su ambil harto. Nah, misalnya kan ngoten loh. Atau misalnya Mejo, asalnya tekan opo? Didemek lan disejo. Nah, misalnya Kodok, asalnya tekan opo? Teko-teko dodok, misalnya. Wallahu a'lam. Nah, tapi kalau kita punya kata dia tidak punya asal usul, misalnya nopo lah, duren, tekan opo ya? Dari duren kan, dono asal usulnya nih. Berarti ini jamid namanya. Kita tidak punya ngoten dalam bahasa. Atau gini, seperti kayak perumahan, bukan ada asal usulnya itu dari kata rumah, mendapat awalan pe akhiran an, nah gitu dah. Tapi kalau rumah dari apa? Ya nggak ada pak, ya sudah aslinya ya rumah. Nah, dalam bahasa Arab semua kata jenengan bisa cari asal usulnya apa saja. Nah, kalau ada kata yang nggak punya asal usul, nah namanya isim jamid. Ulama lughah memahami kata Allah itu ada dua mazhab. Yang pertama isim mustaq, dia punya derivasi. Jadi Allah diperkirakan berasal dari kata ilahun. Ilahun artinya Tuhan, la ilaha illallah. Ilahun kemudian dikasih al depannya, al ilah. Kalau kita menyebut Tuhan yang tertentu, spesifik, bukan Tuhan-Tuhan yang palsu, tapi Tuhan yang spesifik, namanya Al-Ilah. Dalam tajwid atau dalam i'lal, kalau ada lam, ya, mau ngomong Al-Ilah itu nggak enak, diidghamkan kemudian. Ya, ini singkatnya gitulah prosesnya dari Al-Ilah kemudian menjadi Allah. Ilah memiliki makna dua minimal. Ada yang menyatakan Allah berasal dari kata alaha ya'lahu, ada yang menyatakan berasal dari kata aliha ya'lahu.
Kalau berasal dari kata alaha, maknanya yang disembah, yang dicintai. Imam Ibnul Qayyim seingat saya menjelaskan tentang hierarki cinta dalam bahasa Arab. Ada 20 hierarki cinta nih. Cinta yang paling bawah sendiri namanya al-hawa, cinta karena hawa nafsu nih. Ini cinta paling bawah. Naik lagi, nanti ada macam-macam. Ada al-hub, wonten macam-macam lah. Tidak saya jelaskan semuanya ya. Nah, yang paling tertinggi sendiri ini cinta yang membuat orang bunuh diri. Namanya al-huyum. Nah, di bawah al-huyum namanya al-walah atau al-ilah. Ini cinta yang paling tertinggi tapi tidak sampai destruktif. Saking nemenin cinta tapi tidak sampai membunuh diri, karena kalau sudah bunuh diri jadi jelek. Nomor ke-19-nya. Nah, para ulama lughah menyatakan kata Allah diambil dari kata itu. Jadi sesuatu yang dicintai dengan amat sangat, sesuatu yang kemudian membuat kita tunduk patuh untuk menyembahnya. Karena itu Allah maknanya adalah yang disembah. Makanya jenengan kalau ngarteli la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tekun di arti ini yang berhak disembah di Ustaz. Mestinya kan la ilaha, tidak ada Tuhan. Iya, karena kata ini diduga berasal dari kata aliha ya'lam, yang berhak, yang paling tepat untuk dicintai dan disembah. Jadi kalau orang itu kangen sama Allah, orang itu kepingin mengabdi kepada Allah, memang sewajarnya. Sebagaimana mawar yang disenangi oleh orang karena bunga tulip yang dicintai oleh orang karena indahnya, begitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia zat yang semuanya akan merasa mencintai, semua hati kepingin untuk tunduk patuh, namanya Allah. Yang kedua dianggap berasal dari kata aliha, bukan alaha. Aliha gambarannya itu seperti anak kecil yang sedang bergantung kepada ibunya, ya. Dia berusaha terus memegang tangan kedua orang tuanya. Ya, makanya para ulama mengatakan aliha maknanya adalah sesuatu yang kita kemudian bergantung kepadanya. Maka kalau jenengan menyatakan Allah, artinya apa? Sesuatu yang kita akan bergantung sepenuhnya kepadanya. Bukan sesuatu nih, zat yang sepenuhnya kita akan bergantung kepadanya, zat yang amat sangat kita cintai, zat yang akan kita sembah dan kita patuhi. Maksud maksudnya. Maka kita kalau menyebut Allah maknanya itu. Qul huwallah, katakan Muhammad, dialah Allah yang akan saya cintai, yang akan saya sembah dan patuhi, yang akan saya menuju kepadanya dalam segala keadaan dan kebutuhan. Namanya Allah. Yang kedua, kelompok ulama yang menyatakan nah, Allah itu isim jamil, unik Allah itu. Dia bukan berasal dari kata apapun. Allah ya Allah. Kenapa kata dia? Itu yang menyatakan Allah berasal dari aliha dan itu salah kata dia. Kenapa? Satu, buktinya satu, Allah tidak punya bentuk jamak. Ilah punya bentuk jamak, aliha. Jamaknya ilahun, alihatun. Semua nama Tuhan di dunia ini punya bentuk jamak. God, jamaknya gods. Tuhan, jamaknya ya Tuhan-Tuhan. Allah dalam bahasa Arab boten wonten nopo jamaknya Allah, nggak ada. Coba nih, kalimatnya mohon unik, kata Allah unik, dia nggak punya isim jamak. Satu, kalau Allah itu diduga berasal dari kata al-ilah, kata ulama yang mengikuti isim jamid, mestinya orang tidak boleh menyebut ya Allah. Karena seperti Rahman, kalau kita kasih al depannya menjadi nopo Ar-Rahman. Gak ada orang Arab menyatakan ya Ar-Rahman, gak ada. Karena itu dia tidak mungkin berasal dari kata al-ilah.
atau al-ala, enggak. Masya Allah ya. Dan yang menarik kata Allah itu, kata sinten ya Allah As-Sadzili menyatakan bahwa kata Allah itu saking uniknya, kita buang satu-satu hurufnya, dia tetap merujuk kepada Allah. Allah dengan buang alifnya yang pertama, jadi nopo macane lillah, untuk dia, milik dia, tetap ke Allah. Alifnya dibuang, lamnya dibuang, tinggal nopo lahu. Lahu merujuk kemana? Ke Allah, miliknya dia, untuk dia, tetap mau. Jadi dengan buang alif dibuang, lam dibuang, lam dibuang, tinggal haknya. Hu kata ganti untuk dia, Allah lagi. Ini kalimat kata yang sangat unik kata para ulama lughah. Terserah jenengan bolo, isim mustaq atau isim jamid, dua-duanya unik. Masya Allah, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada duanya. Katanya saja tidak ada duanya. Karena itu kenapa seperti orang Malaysia kok sangat eksklusif, karena katanya dia tidak bisa dibandingin dengan kata yang lain. Ya, sampai dulu Zainuddin MZ namanya guyonan ya, Tuhan gitu dulu. Tuhan itu kalau diterus-teruskan jadi hantu. Saya masih ingat ya, saya masih kecil dulu itu dengerin Zainuddin MZ ya. Jadi kata Allah itu unik. Nah, yang paling menarik lagi, Allah menyatakan qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu ahad. Ahad dengan wahid berbeda. Kalau jenengan ngitung, bukan ahad isnain, namun gitu. Wahidun, isnainun, salasatun, kan gitu. Sampai jadi lagu, wahidun satu, isnainun dua, salasatun tiga, arbaatun empat, kan gitu. Gak ada ahadun satu, gak ada. Dalam bahasa Arab, kata ahad itu tidak digunakan untuk menyebut angka sebelum 0 dan setelah 2, sebelum 2, enggak. Kalau jenengan mau menyebut angka sebelum angka 2 dan setelah angka 0, ngomongnya wahid, boten ahad. Untuk menunjukkan apa? Kata wahid bisa dikurangi, bisa ditambah, bisa dipecah, bisa dibelah. Tapi kata ahad dia utuh, gak bisa dibelah, gak bisa dibagi, gak bisa dikurangi. Jadi kalau ngomong 1 ditambah 1, dan wahid ditambah wahid, 1 dikurangi ini wahid, 1 adalah setengah ditambah setengah, wahid itu. Tapi kalau ahad gak bisa diapa-apain, ahad ya ahad. Masya Allah. Itu jadi Allah itu ya sangat pencemburu, dan memang Allah itu al-watr wasyafi'i wal-watr, dia sendiri, namanya sendiri. Wonten namanya manusia seperti Allah gak ada, unik namanya nih. Dan apalagi dalam bahasa Arab itu kata ahad itu dalam bahasa Arab hanya digunakan dalam bentuk negatif, kata wahid digunakan dalam bentuk positif. Jadi kan kalau ngomong wahid itu kalimatnya boleh positif. Kalimat positif itu kalau tidak ada huruf nafinya. Misalnya kata ahad itu laisa ahadun mawjudan fi hadzal masjid, misalnya nggak ada satu orang pun yang hadir di masjid ini. Misalnya kita ngomong laisa ahadun mawjudan fil masjid, artinya satu orang pun nggak ada. Tapi jenengan ngomong laisa wahidun mawjudan di masjid, nggak ada satu orang di masjid, tapi puluhan orang di masjid, seratusan orang, nggak satu di masjid. Jenengan ngomongnya harus laisa wahidun mawjudan fil masjid. Tapi jenengan mau ngomong nggak ada satu pun orang, ngomongnya laisa ahadun wahidan mawjudan fil masjid. Dan kata ahad itu selalu dipakai untuk negatif, harus ada laisanya di depan. Gak ada kalimat dalam bahasa Arab tiba-tiba menggunakan misalnya apalah anta ahad, enggak gitu, anta wahid. Tidak ada kalimat dalam bahasa Arab ahad itu dipakai untuk kalimat positif. Satu-satunya
Bahkan dulu, apalagi zaman dahulu ya, pertama kali kata ahad digunakan dalam kalimat positif di ayat ini. Qul wallahu ahad ini positif, betul wonten huruf nafinya di dalamnya. Kata orang Arab aneh, ini aneh ini. Kata ahad dipakai untuk kalimat positif, masya Allah. Sampai cara Allah mengungkapkan mawon unik. Boten pesantren unik sing saat ini lagi rame. Oh, niku ngantik malih nih. Makoli nih, yes. Wong Indonesia nih parah nih, masya Allah. Ini persoalan apa nih? Persoalan tauhid, nah gitu, yang masih rapuh, masih seneng dengan hal-hal sing supranatural, ya, sing rotok aneh-aneh, masya Allah. Agama ini kata Al-Quran ala basiratin, berdiri tegak di atas dalil yang clear, yang jelas. Bukan atas kelenik-kelenik ini yang bahaya. Umat zaman akhir itu masya Allah. Nanti iso ngomong bil semut, percaya, gitu. Ada ligoroi, gitu. Kalau ingin ngomong sama semut, orang barat sana banyak ahli semut, ya. Profesor ahli semut banyak di barat, ya. Tapi buatan makoli, gitu, masya Allah, balik. Jadi Qul ahad itu maksudnya ahad yang satu, yang tidak ada duanya, yang tidak terdiri dari elemen-elemen. Jenengan mikir satu itu kan macam-macam. Nah, kalau kita punya jam itu, jam tangan, jam tidak satu, tapi terdiri dari bagian-bagian. Ya, ada jarum pendek, ada jarum panjang, ada nomor-nomornya. Itu namanya bukan ahad. Ahad itu sesuatu yang satu, yang nggak bisa dibagi-bagi, nggak bisa dikurangi, satu tok il dari orang sekarang. Ini ku maksudnya Qul huwallahu ahad al-mutafarrid bi sifatihi alladzi la mithla lahu wa la syabah. Ya, yang menyendiri dalam sifatnya. Gak ada yang sama dengan Allah SWT sifatnya. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kita ini punya mata, Allah juga punya mata, tapi nggak ada beda-beda, ada sama-samanya. Al-mutafarrid, karena Allah sendirian dalam sifatnya. La mithlalah, nggak ada yang semisal dengannya. La syabah, nggak ada yang serupa dengannya. Masya Allah. Itu ahad, ya. Falima qala ahadun ala wajhin naqirah wa lam yakul al-ahad anhu jawabani annahu hadafa lam ta'rif ala niyati tariha. Tak perlu ini sudah. Saya cepatkan maunya. Jadi singkatnya adalah al-ahad maksudnya demikian. Allah satu, yang tidak dua, tidak setengah, tidak terdiri dari bagian-bagian dan seterusnya. Allahus samad. Nah, kata samad ini menarik. Allahu as-samad. Kata samad itu berasal dari, kalau awalnya berasal dari batu yang tidak ada rongganya, sehingga batu ini tidak bisa dimasuki oleh apapun. Air tidak bisa masuk karena dia sangat pejat, sudah nggak bisa menerima apapun saja. Namanya samad. Batu yang kayak begitu itu batu nopo. Batu sing boten saged nerima napa-napa wis. Saking kerasnya, saking tidak ada rongganya sama sekali. Masmud adalah orang yang semua orang kalau punya kebutuhan ke dia, namanya masmud. Atau nopo le sakniki namine ahli sembarang kalir, ya. Serabutan, wong anu butuh gendeng, butuh listrik, ini sana, namanya masmud dalam bahasa Arab. Pakai sot tapi masmud. Ini kalau orang kita ini semuanya bergantung kepada dia. Jadi kan wonten tiang, urusannya atau masjid ini, tahun yang itu lain. Ini listrik gimana? Anjing sama dia lah. Ini karpet ya, anjing sama dia lah. Namanya masmud. Masmud, karena dalam banyak urusan orang bergantung kepadanya. Dari situ diambil kata somad. Makanya somad maknanya saat yang pertama adalah dia yang tidak membutuhkan apapun saja. Seperti tadi batu yang tidak bisa dimasukin oleh apapun, free of need, tidak butuh apapun Allah SWT.
tapi justru kita semuanya yang bergantung kepada Dia. Makanya kita mengartikan Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Kenapa? Ya karena itu tadi al-maqsud ilaihi fil raghaib al-mustaghasu fil masaib, kata Imam As-Sudi. Ya, Dia yang kita maksudkan saat kita takut, saat kita membutuhkan, saat kita punya keinginan. Kalau kita ditimpa musibah, Dialah yang kita harapkan. Ya, itu namanya, ada banyak para ulama menafsirkan kata as-somad ini. Masya Allah, kata somad itu la jawfalah, yang tidak ada lubangnya, kata Imam Ikrimah dan seterusnya. Huwallazi la ya'kul wa la yashrab, tidak makan, tidak minum. Al-baqi alladzi la yafna, ya, yang selama-lamanya, yang tidak akan pernah fana. Ad-daim alladzi la yazal wa la yuzal, ya, yang juga selama-lamanya tidak hilang dan tidak dihilangkan. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Alladzi yasmudun nas ilaihi fi hawaijihim, yang berpaling kepadanya semua orang dalam memenuhi hajatnya, ya, berpaling, yang menuju kepadanya. As-sayyid alladzi qad intaha su'duduhu, misalnya tuan yang tidak pernah habis kekuasaannya, kekuatannya, dan seterusnya. Al-kamil alladzi la aiba fih, yang maha sempurna, yang tidak ada aib di dalamnya. Panjang ya, kalau di sini semuanya saya kumpulkan ada 12 maknanya, ya. Tapi intinya berkisar kepada makna tadi itu. Satu, kesempurnaan, sehingga Dia tidak membutuhkan apapun. Semua yang membutuhkan artinya bukan sempurna, karena Dia masih membutuhkan yang lain. As-somad bukan butuh, Dia sudah penuh, tidak butuh apapun. Kita semuanya membutuhkan. Allahu Samad. Jadi makna pertama yang harus kita sadari tentang Allah adalah Dialah zat satu-satunya, tidak ada duanya, yang kita akan mencintainya, yang kita akan mengabdi kepadanya, yang kita ini akan berpaling kepadanya, karena Dialah yang bisa menyelesaikan urusan kita. Kepadanya kita berpaling dalam segala macam hajat. Namanya Allahus Samad. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya cepatkan, mohon. Lam yalid wa lam yulad, ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini untuk mengkritik akidah semua. Sebenarnya surah Al-Ikhlas ini mengkritik semuanya. Satu, ketika Allah menyatakan Allahu Ahad, Dia mengkritik semua ajaran agama yang membuat Tuhan punya asosiasi-asosiasi, yang Tuhan terdiri dari macam-macam. Itulah perbedaannya. Ada agama yang menyatakan Tuhan kami satu, hanya terdiri dari beberapa. Ada yang menyatakan terdiri dari 3, ada yang menyatakan terdiri dari banyak macam-macam. Tidak, Quran tidak menyatakan demikian. Allah ya satu. Dia tidak 3 in 1, 2 in 1, 4 in 1, 5 in 1, enggak. Masya Allah. Dan memang salah satu argumen Al-Quran kenapa Tuhan itu satu adalah karena kalau Tuhan itu banyak, pasti akan terjadi perselisihan. Dan ternyata benar. Kalau jenengin, mohon maaf ya, kita bukan untuk mengkritik agama orang lain. Misalnya dalam agama Hindu yang Tuhan sangat banyak, bukankah kalau jenengan lihat kisah-kisah dalam Hindu itu tukaran antar Tuhan? Dewa ini berkelahi dengan dewa ini, dewa itu berkelahi dengan dewa itu. Sebenarnya memang masuk di otaknya manusia itu, karena masing-masing Tuhan akan punya keinginannya masing-masing. Nah gitu. Wong wali kota ambil wakil dari suatu tukaran, nah gitu. Kalau mana pangeran, nah gitu. Insyaallah ini lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Jawaban tadi. Tidak ada nasabnya. Allah itu unik. Ya. Ini juga kritik terhadap evolusi yang menyatakan semua berasal dari yang ada sebelumnya. Enggak. Karena Allah musabbibul asbab, Allah khaliqnya, Allah badi'us samawati wal ard, fatirus samawati wal ard, yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pedoman paling dasar secara dalam tauhid. Lam yakun, tidak mungkin, tidak akan bisa, ya, tidak akan
ya lahu bagi Allah kufuwan ahad, satu pun yang menyerupainya. Allah tidak akan ada yang membandinginya, menandinginya, serupa dengannya, tidak akan. Namanya lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini memudahkan kita kemudian untuk melihat apapun saja tidak bisa kita bandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya karena lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri dengan beberapa fadilah. Sebenarnya masih bisa kita panjangkan, tapi waktunya nanti boleh mencukupi. Kita lihat sekarang beberapa fadilah yang menarik dari surah Al-Ikhlas ini. Yang pertama, surah ini ada wa kana rajul, ini yang pertama, datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sami'a rajulan, seorang laki-laki mendengar seseorang yaqra' qul huwallahu ahad, membaca qul huwallahu ahad, yuraddiduha, diulang terus. Dia tiap hari baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lalu maca maneh qul huwallahu ahad, Allahu samad, lalu nanti maca qul huwallahu ahad. Falamma asbaha jaa ila an-nabi fadzakara dzalika lahu wa kana ar-rajulu yataqalluha, dan dia kemudian pagi hari datang ke Rasulullah SAW, ya, menjelaskan itu si fulan itu ngomong gini, tapi dia tidak menyatakan sebanyak yang dia ucapkan, mensedikitkannya. Faqala Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sesungguhnya qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'anul Karim. Qala an-nabi fi lailatin, Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, fi li ashabi, aya'jizu ahadukum an yaqra' thulutsal Qur'an, apakah kamu tidak mampu untuk salah satu di antara kalian untuk membaca sepertiga Al-Qur'anul Karim di malam hari? Fasyuqqa, maka terasa berat dzalika alaihim, hal tersebut bagi para sahabat. Waduh, sopo sing mampu setiap hari membaca sepertiga Al-Quran. Faqalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, siapa di antara kita yang mampu untuk melakukan hal tersebut ya Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW menyatakan, Allahul wahid as-samad sulusul Quran, yaitu qul huwallahu ahad itu nilainya sama dengan sulusal Quran. Kharraja Abu Qala Rasulullah, akhshidu, kata Rasulullah, atau uhshudu, kumpullah kalian semuanya, fa inni sa'aqra alaikum sulusal Quran, aku akan memberitahukan kepada kalian, membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Fahashada, maka berkumpullah para sahabat. Summa kharaja Nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW keluar, faqara'a qul huwallahu ahad, summa dakhala, kemudian masuk lagi ke kamarnya. Summa ba'duna li ba'din faqala ba'duna li ba'din, sebagian dari kami berkata kepada sebagian yang lain, inni ara hadza khabaran, kami melihat ini adalah wahyu, ja'ahu minas sama, mungkin Nabi masuk lagi itu karena ada wahyu yang akan turun kepada beliau. Fadzaka alladzi adkhalahu, itulah yang membuat Nabi masuk ke kamarnya. Summa kharaja, Nabi kemudian keluar dan Nabi menyatakan, inni qultu lakum sa'aqra alaikum sulusal Quran, ala innaha ta'dilu sulusal Quran. Aku tadi kan sudah bicara sama kamu, aku akan bacakan sepertiga Al-Quran, dan qul huwallahu ahad adalah sepertiga Al-Quranul Karim. Anna Rasulullah, dari Aisyah, Rasulullah SAW ba'asa rajulan ala sariyah, Rasul mengutus angkatan perang. Wa kana yaqra' li ashabihi fi salatihim, dan dipilihlah satu angkatan ini, satu orang untuk menjadi pemimpinnya. Orang ini yang menjadi pemimpin sariyah tersebut membaca juga sekaligus menjadi imam salat. Yang menarik, setiap dia salat fayakhtimu bi qul huwallahu ahad summa raja'u, dia ini kalau sholat, habis sholat waladhdallin amin, baca surah nopo, habis itu dia akhiri dengan wallahu ahad.
qul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat kedua waladhdallin amin, misalnya baca wadduha walaysa, habis itu qul huwallahu ahad. Selalu setiap rakaatnya dia akhiri dengan qul huwallahu ahad meskipun baca surat yang lain. Para sahabat komplain, kenapa dia membaca kayak begitu itu, ya? Kemudian diceritakan kepada Nabi, wah, ini pemimpin kami itu antik. Dia kalau sholat membaca surah tertentu, habis itu diakhiri dengan suratul Ikhlas. Kata Rasulullah SAW, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukan hal tersebut. Fasa'aluhu, mereka kemudian bertanya kepadanya, faqala li'annahu sifatur rahman, karena surah Al-Ikhlas itu adalah menjelaskan tentang sifatnya Allah SWT. Fa'ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku suka membaca tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah SAW, akhbiruhu, beritahukan kepada laki-laki itu, Allah Azza wa Jalla yuhibbuhu, beritahu kepada dia Allah SWT mencintai. Jadi ada orang yang setiap sholat baca qulhu, oleh Allah, oleh Nabi Muhammad disebutkan Allah mencintainya. Kenapa? Karena dia mencintai membaca ayat-ayat yang di dalamnya dijelaskan sifatnya Allah SWT. Ini rada mirip dengan kita 11-12. Beda apa nih? Beda motifnya. Kalau orang ini motifnya adalah senang membaca sifatnya Allah, kalau kita senang karena shortcut Ustaz. Masya Allah. Riwayat yang kedua tentang Masjid Quba. Imamnya Masjid Quba niku menarik. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'uha lahum fi salatin faqara biha. Dia kebalikannya. Kalau dia ngimami waladhdallin amin, dia baca qul huwallahu ahad. Habis itu dia baca surah yang lain. Jadi sebaliknya. Para makmumnya gelisah, ini kenapa orang ini kok begitu terus itu. Akhirnya mereka berkata, kamu itu loh, kenapa kok menyatakan demikian itu. Dia bilang, ya saya senangnya begini, ma'ana bitarikiha, saya tidak akan menghilangkan dengan cara saya begini ini. Wa in ahbabtum, kalau kamu suka, an uammakum, katanya saya akan mengimami kalian dengan cara saya. Wa in karihtum, tapi kalau kamu tidak suka cara saya imami, taraktukum, ya wes kamu tidak katanya imami. Wa kanu yarawnahu afdalahum, tapi orang-orang melihat dialah yang paling afdal, bacaannya paling baik, ya, hafalannya paling bagus, karena kata dia, duh, wakarihu ayya ummahum, tapi dia nggak suka dengan cara dia mengimami. Orang-orang nggak suka selain dia untuk menjadi imam. Falamma atahumun Nabi, Nabi kan tiap seminggu sekali datang ke Masjid Quba. Begitu Nabi ke sana, orang-orang langsung komplain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya fulan, Nabi kemudian berkata, hei imam, ya fulan, ma yamna'uka mimma ya'muru bi ashabak, apa yang mencegahmu itu tidak melakukan saran dari sahabat-sahabat makmummu? Sampai kok karepe dhewe iku lho. Kenapa Anda tidak mengikuti saran makmum yang kamu imami? Kata dia. Apa kata dia? Faqala ya Rasulullah inni uhibbuha, saya itu suka dengan surat Al-Ikhlas ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, inna hubbaha adkhalaqal jannah, cintamu kepada surah Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hadis-hadis yang lainnya. Ada yang menyatakan man qara'a kulla yaumin mi'atai marrah qul huwallahu ahad muhya anhu dzunuba khamsina sanah. Ya, siapa yang baca qul huwallahu ahad 200 kali, Allah hapuskan dosanya selama 50 tahun. Tapi banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan fadilah qul huwallahu ahad seperti yang di bawah-bawah ini yang didaftar oleh Imam Qurtubi, memang derajatnya rata-rata hasan gharib atau hadis gharib, hadis dhaif. Tapi sekali lagi, hadis dhaif asal tidak digunakan untuk akidah, boten apa-apa.
Tapi kalau kita gunakan untuk agar kita menyenangi, suka dengan surah Al-Ikhlas, betul nopo-nopo. Ini berbagai macam. Tapi yang tadi itu saya, yang hadis yang di depan yang saya sebutkan. Belakangan banyak masih hadis yang lain yang diutarakan, terutama di tafsir Al-Qurtubi, nilainya dhaif. Intinya adalah surat Ikhlas adalah surat yang sangat penting, clear menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu satu, jadikanlah Allah sebagai zat yang paling kita cintai, sebagai zat yang kita akan mengabdi dan loyal kepadanya. Dan yang terakhir, dialah satu-satunya zat yang bisa memenuhi seluruh keinginan kita. Karenanya kita akan kembali kemanapun kita menghadap, kemanapun kebutuhan dan keinginan kita, menuju Allah SWT. Karena dialah As-Samad yang akan memenuhi seluruh kebutuhan kita, yang kepadanya kita bergantung. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Kalimat singkat padat, walam yakul lahu kufuwan ahad, untuk menghilangkan semua jenis antropomorfisme, semua hal yang membuat kita membandingkan Allah dengan makhluk, salah. Karena Allah tidak akan pernah sama dalam sebanding dengan makhluk. Demikian yang bisa saya sharingkan. Adalah ya majma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.